kuliah di sini gimana caranya? Anak kata ya usahakan pertama minha kharijiyah ya, beasiswa luar negeri, karena mulai tahun sekitar 2014-15 itu pemerintah Arab Saudi itu istilahnya membuka lebar-lebar kampus-kampus di Saudi itu banyak yang dibuka, bukan hanya di Jamiah Islamiyah saja. Itu memang menurut aturan pendidikan internasional, sebuah universitas diakui oleh internasional jika kampus tersebut mendatangkan pelajar beasiswa tadi, beasiswa full, beasiswa luar negeri. Tapi yang saya katakan tadi minha kharijiyah, beasiswa luar negeri. Nah, kelebihannya beasiswa luar negeri ini kafil itu langsung kampus, jadi visa gratis, nanti tiket pengurusan semua ditanggung oleh kampus. Ini opsi atau jalur pertama lah ya, opsi pertama saya katakan raih ini. Syaratnya memang kalau opsi pertama itu hanya yang diterima tingkat 5 S1, S2 atau S3. Ya, jadi artinya mereka mendaftar di sini itu untuk masuk jenjang S1 atau S2 atau S3. Ini minha kharijiyah, beasiswa full. Itu biasanya program kampus-kampus Arab Saudi ya. Dahulu umpamanya kampus yang lain seperti Jamiah Qasim dulu nggak ada yang diterima dari luar Saudi kecuali pribumi Saudi atau yang mukim. Sekarang sudah banyak, termasuk HAIL yang lain lah, banyak sekali Jamiah Islamiyah. Ya, alhamdulillah mahasiswa Indonesia di Arab Saudi ya secara umum semakin tahun semakin banyak, bisa nyampe ribuan, bukan yang tadinya hanya hitungan ratusan, kan udah ribuan. Ya, insyaallah dakwah sunnah di Indonesia semakin tersebar, insyaallah, dengan banyaknya teman-teman yang takharij atau tamatan dari Arab Saudi. Kemudian yang kedua minha dakhiliyah. Minha dakhiliyah ini beasiswa dalam negeri. Beasiswa dalam negeri itu syaratnya pertama orang tersebut telah mukim di Saudi. Seperti anak-anak kami alhamdulillah mukim di sini. Begitu sampai sini umpamanya masuk dari tingkat SD bisa, walaupun belum punya ijazah kan gitu. Tingkat SD selesai dapat ijazah SD bisa daftar tingkat SMP, tingkat SMP daftar tingkat SMA dan seterusnya sampai kuliah. Itu beasiswa dalam negeri. Gratis juga, dapat uang saku juga. Dari tingkat SD kalau sekolah tahfidzul Quran atau tingkat SMP di sini, tingkat SMP di sini juga ada uang saku. Itu rata-rata yang masuk SMP itu ya orang tuanya di sini. Baik itu pribumi, orang putra-putranya orang Saudi sendiri maupun putra-putra para pendata. Ya, ada uang saku juga tingkat SMP. Dan ada sisi kelebihan dan kekurangannya ya, minha atau beasiswa dalam negeri ini. Nah, plus minusnya ada. Kelebihannya selagi punya iqamah bisa kuliah, bisa masuk mau tingkat SMP boleh, SMA boleh, kuliah boleh. Mana suka lah. Makanya di sana ada tingkat SMP yang sudah usia 50-60 tahun. Tingkat SMP. Ya. Ada umpamanya di kuliah, teman anak saya yang di kuliah Quran umpamanya itu sudah pensiunan pegawai negeri orang Saudi. Iya, Saudi. Sekelas dengan anak saya yang usia sekarang 21 tahun ya. Atau 20 tahun, anak saya yang di semester 4 jurusan Quran. Ada juga ini kelebihan minah dakhiliyah, beasiswa dalam negeri. Ada juga dokter. Ada yang sudah profesinya dokter masuk kuliah. Jadi selagi ada kemauan istilahnya belajar bebas dari sisi usia itu. Ya, itu kelebihan beasiswa dalam negeri itu tadi. Selagi punya iqamah, jadi usia bisa dikatakan batas usia umur tidak dibatasi. Tidak ada batasan ya. Insyaallah. Ya, minimal ya
mau masuk SMP punya ijazah SD kan gitu, karena di kuliah Masjidil Haram di Ma'had ya, kalau tingkat SMP SMA namanya Ma'had. Ma'had ya. Baik di Masjid Nabawi ini maupun di Masjidil Haram itu nggak ada SD. Hanya nerima tingkat SMP sampai kuliah ya, S1. Begitu pula yang ngambil kuliah ini baik jurusan akidah, bahasa, Quran yang atau syariah. Itu banyak juga yang sudah S1 di Indonesia atau di negara lain, ada yang sudah S2 juga. Ada yang sudah profesinya dokter, ada yang sudah pensiunan. Ya, karena mereka mengejar ilmu ya, bukan ngejar ijazah. Kalau ngejar ijazah tentu apa yang sudah punya gelar S1 sekolah lagi kan gitu. Ya, karena alhamdulillah kita belajar di Masjid Nabawi ini kelebihannya ya tentu belajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ini kan saya katakan dua tempat yang termulia di dunia kan. Makanya mas saya sering sekali menyampaikan untuk memotivasi kami ya untuk kelebihan thalabul ilmi di masjid, diantaranya kal mujahid fisabilillah, berjihad di jalan Allah kan gitu ya. Jadi ada itu syarat utama sebenarnya milikin iqamah Ustaz ya. Iqamah ya. Kemudian yang kedua hafalan, mesti harus memiliki hafalan. Kalau masuk S1 hafalannya minimal berapa Ustaz? 5 juz ya. Kalau jurusan Quran 15 juz. Kalau jurusan Quran minimal 15 juz. Ya seharusnya 30 juz ya kan. Tapi ada keringanan. Terus barakallahu fikum, itu dari minimal harus bisa bahasa Arab karena dosen-dosennya semuanya bahasa Arab. Orang Arab ya. Orang Arab. Iya. Dan dahulu bisa dosennya ada yang Mesir atau bangsa lain, sekarang sudah saudisasi. Baik guru tingkat SMP, SMA, tingkat ma'had maupun kuliah harus Saudi semua. Itu udah Saudi semua yang ngajar, baik di tingkat SMP, SMA maupun kuliah, baik di Masjid Nabawi maupun di Mekah. Makanya kalau nggak punya modal bahasa Arab ya gimana bisa masuk di sini? Ya walaupun ya diantara orang tua ada yang punya uang, tapi anaknya bahasa Arab nggak bisa masuk. Dan daftar juga ada yang gitu ya. Karena ada ujian tulisan dan lisan. Ini diantara syaratnya. Kalau ujiannya 2 kali. Pertama ujian online ya. Kalau sudah online lulus, nanti baru ujian muqabalah syakhsiyah. Langsung ditanya, dites gitu ya. Artinya langsung interview lah ya. Interview lulus baru nanti melengkapi berkas-berkas yang diminta, tadi diantaranya ijazah ya. Kalau masuk kuliah ijazah SMA. Jadi, kalau bukan berbahasa Arab, ijazahnya harus diterjemahkan penerjemah resmi. Kemudian ada rekomendasi 2 ustadz, 2 syekh. Rekomendasi ada, kemudian ada surat dari kafir. Ya, kalau anak-anak saya cukup saya yang nulis. Kalau saya setuju, anak istri saya yang belajar di sini ya tinggal saya tulis surat. Ada tadi ijazah asli. Berarti antum bisa sebagai kafil ya Ustaz? Iya. Masya Allah. Jadi ijazah kalau bukan Arab ya harus ada terjemahan resmi, kemudian ada rekomendasi 2 syekh atau 2 tokoh ustaz, kemudian menyertakan nomor rekening juga. Ini nomor rekening bank Saudi, karena nanti akan biasanya dikasih uang saku itu setelah ujian. Setelah selesai ujian semester baru nanti ditransfer uang sakunya. Kemudian ada lagi persyaratan yang lain, tadi bahasa Arab tentu harus mahir ya. Jadi itu persyaratan inti. Adapun bagi teman-teman yang kuliah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya alhamdulillah kalau tempat tinggal ada donatur yang menanggung ya. Selagi ada slot, artinya masih ada tempat yang kosong bisa masuk. Tapi kalau tidak, sementara ngontrak dulu, nanti mencari informasi bisa.
Berarti untuk makan hariannya mandiri itu ya Ustaz? Untuk makan hariannya kalau pagi biasanya nanti jam 10 dikasih sarapan ya, ada roti, ada jus ya. Sebenarnya cukup buat sarapan lah. Siang kadang juga kalau ada asrama yang donaturnya orang Arab, itu dikasih makan juga, makan siang, makan malam, kasih. Ya tinggal ya gratis. Dan juga itu daftar, syaratnya sudah jadi mahasiswa resmi. Artinya walaupun punya iqamah belum jadi mahasiswa nggak bisa masuk situ asrama yang gratis. Berarti asal udah jadi mahasiswa resmi bisa masuk jadi ada, di asrama Ustaz ya? Iya, insya Allah bisa masuk di tindakan selagi ada slot tadi. Kemudian apa namanya? Ya diantara kelebihannya ya gitu bagi mahasiswa yang berazam ingin sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya kesempatan emas nih kan. Pahalanya berlipat ganda ya kan. Kemudian di antara mereka yang memang fokus thalabul ilmi, di sini banyak kajian masyayikh, habis subuh ada, habis asar ada, habis maghrib ada ya. Ini istilahnya mulazamah lah, pelajaran tambahan lagi. Makanya anak katakan sebenarnya Masjid Nabawi kita jadikan seperti pesantren. Insyaallah. Pesantren. Kemudian juga ada halaqah Quran. Bagi yang sudah hafal Quran juga bisa ngambil sanad gratis. Bisa ngambil sanad mahal ya kan? Sanad gratis. Mau riwayat siapa, hafaz riwayatnya ada banyak masyayikh mukri yang sudah masa luar biasa mengambil sanad. Bahkan bagi juga hafalan mutun itu kalau sampai selesai matan itu berapa, sekitar 6 matan ya, insya Allah itu luar biasa. Udah hebat sekali hafal Quran, hafal matan. Terus satu lagi untuk cara dapat iqamah minah ada free itu gimana? Kan Anda dengar katanya sampai bayar ratusan juta. Ya, jadi dahulu waktu belum banyak dahulu ya itu memang ratusan juta. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pemain baru. Alhamdulillah turun. Ya, jadi orang Arab pun menurunkan harga biaya. Jadi turun mungkin sekitar rata-rata sekarang 80-90 juta. Iya. Sudah bisa dapat iqamah? Ya udah dapat iqamah 80 juta. Kemudian proses di Indonesia. Oh, itu berdurasi juga berarti? Iya, durasi setiap tahun. Ya kami pun yang sudah mungkin hampir 20 tahun kurang lebih. Masya Allah, kan Masya Allah. Lah. Masya Allah. Iya, jadi anak, istri, bahkan sekarang karena istri dan anak majikannya saya, jadi saya nggak bisa perpanjang kecuali perpanjangan biaya istri dan anak dibayar. Insya Allah. Itu sudah satu kesatuan harus dibayar semua. Cukup mahal kami perpanjangan iqamah bersama keluarga ya, kalau dirupiahkan kurang lebih 200 juta. Masya Allah. 1 tahun itu ya. Allah Akbar. Jadi intinya ilmu itu mahal. Subhanallah. Saya katakan kalau kita tinggal di Madinah, di Mekah untuk cari duit itu rugi. Karena duit itu seberapapun kita, karena 2 hal kan, seseorang tidak akan puas, ilmu dan harta itu kan. Artinya kalau kita sudah ambisius dengan harta ya mesti ilmu ini nggak bisa masuk lah ya. Apalagi ini Ustaz Abu Zubair dulu dari Tahfidzul Quran Madura sudah selesai Quran, ini saya juga perlu setor ke beliau karena saya sudah lama enggak. Alhamdulillah kita bisa murojaah di Nabawi. Murojaah Al-Quran. Nah, dosen-dosen di antara kelebihannya kuliah Masjidil Haram Masjid Nabawi itu bahkan banyak dosen-dosen senior. Kenapa? Senior dalam artian di kampus UIN umpamanya atau di Ummul Qura mereka sudah pensiun. Ya, jadi usia mereka sudah ada yang 60-70 ngajar di sini. Jadi mereka udah dokter profesor. Nganggur. Iya, jadi mereka nggak ingin nganggur, justru ya untuk ini. Iya. Di antara dosen kita mu'alif kabir, punya karya besar, dia ngajar di UIN umpamanya dia dari tingkat S1 sampai S3. Sekarang di sini ngajar S1 lagi.
Jadi artinya di antara kelebihannya ya. Contohnya siapa tuh? Ya seperti Syekh umpama Syekh di akidah ya, Syekh Dr. Profesor Abdul Qadir atau antum bisa cek di internet ya. Kemudian Syekh Profesor Al-Gunaiman umpamanya, ada Syekh Masyaikh banyak ya. Jadi bahkan di UIM sekarang banyak dosen-dosen yang muda. Dulu teman-teman saya dari Qasim itu karena dosen di sana dokter di UIM. Ya, artinya lebih muda dari anak usia dokter dosen di kampus UIM. Ada juga yang ikut ngajar di sini masih muda juga. Dulu waktu kami di Qasim beliau imam masjid, sekarang ngajar di UIM dan ngajar di sini bahasa Arab. Ada juga. Dan masya Allah ternyata banyak Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyakkan dosen itu dari Qasim. Masjidil Haram 2, Syekh Abdurrahman Sudah, Syekh Al-Humaid itu dari Qasim. Pengajar-pengajar yang punya kursi umpamanya Syekh Abdul Razak dari sini, daerah Qasim beliau, asal dari daerah Qasim, ya dari Zulfi. Barakallah. Sebagai closing Ustaz, kesimpulannya untuk di sini. Ya intinya aku barakallahu fikum ya, kita seorang muslim ya hendaklah kita terus thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya itu jika beriman dan berilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu bahkan banyak fadail lah dalam Al-Qur'an, dalam hadis thalabul ilmi, bahkan para ulama sendiri itu dari kecil sampai wafat mereka terus thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu. Ya, mereka bukan berarti para ulama itu enggak murojaah ilmu kan thalabul ilmi. Mereka juga kadang menimba ilmu dari yang lainnya. Jadi itu pentingnya thalabul ilmi karena la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima salaha bi awwal kan ini artinya umat dahulu baik karena dengan ilmu, bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bimbingan wahyu kan. Dan saya katakan orang sudah berilmu saja terkadang bisa menipu, bisa dusta. Bagaimana kalau jauh dari ilmu gitu loh? Ya, makanya hakikat orang yang berilmu ya khasyah kan gitu. Artinya kalau sudah nggak takut sama Allah ya apa faedah ilmu? Intinya wasiatana ya sebagaimana Allah wasiatkan ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan seorang muslim harus berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar dalam thalabul ilmi, dalam mendakwahkan ilmu, dalam mengamalkannya kan gitu. Karena intinya kalau kita tidak punya ilmu, ya kita banyak ibadah, tasawuf bin nasoro kan begitu. Kalau kita banyak ilmu kita nggak amalkan seperti Yahudi, al-Mafdu, orang-orang Timur Gaul, orang-orang Yahudi mereka araful haq wa taraku, mereka tahu kebenaran tapi mereka meninggalkannya. Walayyadubillah. Kemudian kita sudah punya ilmu, kemudian mengamalkan, tidak mendakwahkan, nanti bisa kena laknat. Innal ladzina kafaru bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima sawwakan ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Sebab laknat Allah menimpa suatu kaum, suatu masyarakat karena nggak ada yang marah-marah naik munkar ya. Kemudian saya katakan yaitu Islam akan maju ketika kita umat Islam pertama thalabul ilmi, memiliki ilmu, kemudian yang kedua mengamalkan ilmu, kemudian jadi mendakwahkannya, itu Islam akan maju. Jadi kenapa umat Islam sekarang banyak? Ya karena banyak umat Islam yang beribadah tanpa ilmu kan, banyak tapi kayak buih di lautan ya kan, ya kayak buih di lautan. Makanya antum masya Allah bimbing umroh, insya Allah kalau sesuai dengan sunnah kan mereka termasuk
sebagai mursyid atau pembimbing jamaah umroh haji ini peluang dakwah ya, dakwah Iya. kepada tauhid, dakwah kepada ilmu, bagaimana tata cara ibadah umroh dan haji sesuai tuntunan Nabi kan. Iya. Masya Allah. Kalau Wafik barakallah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.